Modus mama-mama dan anak-anak di bawah itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu algojo Polri. Hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju 1 tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Domius Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Domius diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Domius Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Domius Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Domius Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023. Pilot TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas Philip. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiano, seorang Panglima tinggi OPM.
Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten dan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, jumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada 10 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kokoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Saja mereka, nama pertama adalah Martin Lodar Prawar, akrab disapa Prawar. Salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata, 2 envelop, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Wabang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kokoya, Panglima OPM dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 3 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota B Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di tar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens.
pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago menjabat sebagai Komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Odios Kogoya itu bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Korps Damai Kartens Brigjen Faisal Ramdhani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan Basoka dan pasukan kepergok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah balas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan Kot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni. Lalu terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mambas Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21, namun diralat oleh Jubir OPM sebisa mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri. Namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Odios Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua. Anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Odios Kogoya. Dia juga disebut-sebut dan dari Odios Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan paksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odia yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, kabar dibantah juru bicara tim NPB OPM Shebi Sambam. Dalam keterangannya, Shebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolas ada alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan sang pangadi di Paniai, Odios Kogoya. Demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Odios Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramdhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi kejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal
Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odian Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan di Kampung Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua menghasilkan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus, Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Panian Pening Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia perok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 7 Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas Distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas Tabuni yang tak pernah terjamah. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka.
Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Domius Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Domius diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Domius Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Domius Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Domius Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia.
Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kokoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Wabang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kokoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kegoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya
yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Korps Damai Kartens Brigjen Faisal Ramdhani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi di himpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024.
Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odia yakni Efraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawya masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap Panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas Distrik GOM tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra.
Eksekutor begis OPM ditunggu Al-Qojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat Al-Qojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Domius Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Domius diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Domius Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Domius Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Domius Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua.
Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kokoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Wabang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kokoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan,
Basoka dan pasukan kepergok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap kepala kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024.
Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus Kepung Markas Bos Besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas Distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, baling-baling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti.
Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Domius Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Domius diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Domius Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Domius Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Domius Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki
Wabang diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kokoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Wabang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kokoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan.
sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak Batih pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak Batih. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024.
Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati.
Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua, berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua.
ada Martin Lodar dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Wamang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan
Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martens yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjen tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas Distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, dikatakan merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjen tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wamang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wamang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Pening Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martens yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus, Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara Tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi di himpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023 dan juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Pening Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus, Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Peni Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, baling-baling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wamang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wamang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personel Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugibam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023 dan juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya, pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiano, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, dikatakan merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Peni Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wamang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wamang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Pening Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Langi Jaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugibam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua, berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya, di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam, ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara Tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugibam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wamang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wamang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024.
Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi di himpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus, Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Peni Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiano, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara Tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024.
Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap Panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah Panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Wibutuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara Tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Wibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus, Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik GOM tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugibam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024.
Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus Kepung Markas Bos Besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap Panglima Besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, baling-baling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati.
Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui. Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua, berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua.
ada Martin Lodar dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan Panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para Panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu Panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan Panglima Angkatan Bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan
Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal. Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawiyah. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawiyah, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walmal yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karungo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Peni Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua, berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam, ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024.
Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap Panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah Panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Peni Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Sesendo mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Wapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023 dan juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Kartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan Batalion Tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, Kota Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faisal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faisal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobai, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase. Dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. Dua markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Goliat dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski dua markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang jenderal besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Luapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martens yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marfik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan kepregok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak mati pada 21 Mei, namun diralat oleh jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak mati. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024.
Saat ini jenazah KKB Basokalawiyah masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya. Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap Panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah Panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Deni Mus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murip Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan, sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juni sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, baling-baling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Menegakkan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI-1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua. Terakhir ada Eliben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philips McMartens. Kolonel OPM ini tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Jagal OPM masuk perangkap aparat, kaki tangan Undius Kogoya tewas ditembak. Jagal Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya masuk perangkap aparat. Pentolan KKB Papua yang dikenal kejam ini sempat melawan saat hendak ditangkap. Namun aparat tak memberi ampun, peluru menembus paha tangan kanan Undius Kogoya sehingga tewas di Nabire. Dilansir Tribun Papua, Kepala Operasi Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani melaporkan, tim gabungan Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire terpaksa menembak Basoka Lawia, anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya di Topo, Nabire, karena melawan dan berupaya melarikan diri saat ditangkap. Memang benar karena melawan dan berupaya kabur maka anggota melepaskan tembakan yang mengenainya hingga menyebabkan Basoka kehilangan darah akibat luka tembak yang dialaminya, kata Kaops Satgas Damai Cartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Menurut dia, Basoka Lawia tertembak di bagian paha saat ditangkap pada hari Minggu 7/7 petang di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka Lawia yang disebut merupakan anggota KKB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Undius Kogoya, ditangkap saat aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartens, Polres Nabire serta Polsek Topo melakukan razia. Basoka Lawia ditangkap setelah terpantau melintas di sekitar Kampung Topo. Saat akan ditangkap sekitar pukul 17.55 waktu Indonesia Timur, Basoka disebut sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melumpuhkannya. Bidikan sniper TNI Polri bikin danjon tempur OPM Undius Kogoya terkapar, Kartens ungkap 5 dosa. Sempat dikabarkan tewas 22 Mei 2024 lalu. Basoka Lawia, salah satu komandan tempur andalan OPM Intan Jaya, benar-benar terkapar dan tewas saat melawan Satgas Damai Kartens pada Minggu 7 Juli 2024 malam. Basoka dikenal jago tembak dan menjabat sebagai komandan batalion tempur Intan Jaya yang dipimpin Brigjen Undius Kogoya itu, bahkan kerap disebut otak dari serangkaian serangan. Kaops Damai Kartens Brigjen Faizal Rahmadani dalam keterangannya Senin 8 Juli 2024 mengatakan, Basoka dan pasukan keperegok tim gabungan TNI Polri yang melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah. Saat itu Basoka dan anak buahnya diminta menyerah, namun tak digubris dan justru membalas tembakan, sehingga aparat TNI Polri melakukan tindakan terukur. Basoka terkapar setelah sniper TNI Polri melakukan tembakan balasan. Ia terlibat sejumlah aksi kriminal di Intan Jaya dan Paniai, ujar Faisal.
Ditambahkan, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno bahwa Basoka terlibat dalam beberapa aksi kriminal di Intan Jaya, Paniai sepanjang 2024. Pertama, terlibat pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Paniai, Papua Tengah 12 Juni lalu. Kasus kedua terlibat dalam kasus pembakaran rumah di Dinas ASN di Kampung Mamba Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari. Kasus ketiga, Basoka terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay Senin 6 Mei 2024. Keempat, terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uwi Butuh, Distrik Paniai Timur pada Selasa 22 Mei. Terakhir yang kelima, 2 hari sebelum yakni 20 Mei lalu, Basoka membakar 12 kios dan menembak pemilik kios bernama Arwin. Namun selamat dan hanya terkena helm. Arwin disebut Shebi sebagai intelijen dan TNI Polri. Saat ini, jenazah KKB Basoka masih berada di RSUD Nabire, kata Bayu. Diketahui Basoka sempat diberitakan ditembak Batih pada 21 Mei, namun diralat oleh Jubir OPM Sebi Sambo mengatakan bahwa tertembak Detius Kogoya. Sementara Basoka selamat meski diserang TNI Polri, namun kali ini Basoka tak lagi sakti. Jika dalam penyerangan kios pada 22 Mei lalu Basoka lolos, kali ini dia tertembak Batih. Terjaring razia, Ajudan Jenderal OPM panik dikejar. Undius Kogoya kesal, tangan kanannya ditembak mati. Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota KKB bernama Basoka Lawia pada Minggu 7 Juli sore. Keberadaan Basoka Lawia diketahui ketika aparat gabungan tengah melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Basoka merupakan anggota KKB Kodam Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Dia juga disebut-sebut tangan kanan atau ajudan dari Undius Kogoya. Perannya di KKB pun cukup signifikan. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan, Basoka sempat melakukan perlawanan ke petugas hingga akhirnya terpaksa dilumpuhkan. Basoka juga tercatat terlibat dalam beberapa aksi kriminal di wilayah Intan Jaya dan Paniai sepanjang tahun 2024. Ia merupakan terduga pelaku pembunuhan sopir angkot Rusli 40 tahun di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, dia juga terlibat dalam kasus pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Sabtu 20 Januari 2024. Kemudian, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay pada Senin 6 Mei 2024. Basoka sempat diberitakan ditembak mati sebelum ini. Tepatnya pada 21 Mei, Basoka kabarnya ditembak mati aparat gabungan TNI Polri. Namun, penembakan tersebut dibantah juru bicara tim NPB OPM Sebi Sambam. Dalam keterangannya, Sebi menyebut identitas anggotanya tewas adalah Detius Kogoya alias masyarakat Kogoya. Lalu berdasarkan informasi dihimpun media ini, terdapat kekeliruan dalam penyampaian data identitas anggota KKB yang tewas pada 21 Mei. Ternyata pentolan KKB yang tewas adalah Desmond Kogoya alias Detius Kogoya atau yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Kogoya. Seorang anggota OPM yang kerap bikin onar di wilayah Kabupaten Paniai tewas ditembak Satgas Damai Kartens, Minggu, 7 Juli 2024. Algojo OPM tersebut biasa bergerak di bawah arahan Sang Panglima KKB di Paniai, Undius Kogoya. Dengan demikian, dalam waktu 2 bulan saja, Undius Kogoya sudah kehilangan 2 algojo kesayangannya. Mengutip siaran pers resmi Satgas Damai Kartens 2024, anggota OPM yang mati ditembak tersebut bernama Basoka Lawia. Salah satu aksi kejahatannya adalah terlibat pada kematian sopir angkot bernama Rusli, 40, di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan Basoka mulanya hendak ditangkap saat keberadaannya diketahui di Kampung Topo, Distrik Uapa, Nabire, Papua Tengah, pada Minggu 7 Juli sekitar pukul 17.55 WIB. Anggota yang sedang melakukan razia langsung menghampiri Basoka. Basoka Lawia yang mengetahui kedatangan Satgas beranggotakan TNI dan Polri tersebut melarikan diri. Ia lantas dikejar oleh tim gabungan. Dalam aksi pengejaran tersebut, Faizal mengatakan Basoka Lawia terpaksa ditembak mati oleh tim gabungan lantaran sempat melakukan perlawanan. Menurut Faizal, Basoka juga tercatat ikut terlibat dalam 4 aksi kriminal yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Paniai di sepanjang tahun 2024. Rinciannya, Basoka diduga terlibat dalam aksi pembakaran rumah dinas ASN di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, pada Sabtu 20 Januari 2024. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam aksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Kepala Kampung Odiai yakni Ephraim Gobay, pada Senin 6 Mei 2024. Kemudian Basoka juga diduga terlibat aksi penembakan dan pembakaran kios dan gedung SD di Kampung Uibutu, Distrik Paniai Timur, pada Selasa 22 Mei 2024. Terakhir, ia diduga terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sopir angkot Rusli, di Kampung Kopo, Paniai Timur, pada Selasa 11 Juni 2024. Saat ini jenazah KKB Basoka Lawia masih berada di RSUD Nabire, pungkasnya.
Kopassus kepung markas bos besar OPM di Lembah Tak Bertuan, 6 Panglima KKB siap perang. Otak gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka OPM masih dikendalikan Jenderal Goliat Tabuni yang dianggap panglima besar oleh kelompok KKB di Papua. Sejumlah panglima wilayah berpangkat Brigjen berkiblat ke Goliat Tabuni, seperti Egyanus Kogoya, Nduga Undius Kogoya, Intan Jaya, Denimus Sorong Raya dan Maibrat Lekagak Telenggen Puncak Papua, Matias Gobay Paniai, dan Penny Murib Puncak Ilaga. Mereka lebih tunduk kepada Goliat Tabuni dibandingkan Ketua Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat ULMWP, Beni Wenda yang tersohor di kawasan Oseania. Jejak Goliat Tabuni memang fenomenal. Dia pernah terpojok dan bertobat di tahun 2015. Bahkan membuat luluh hati Pangdam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal TNI Hinsa Siburian dan Bupati Puncak Jaya Hebok Ibo. Kedua pejabat ini sempat memberikan bantuan modal usaha kayu dan akan membuatkan jalan sepanjang 15 km di kawasan Tinggu Nambut, Papua Puncak. Di sanalah markas Goliat berdiri tegar. Markas yang disebut Bukit Lima Jari yang serba mistis dan rahasia. Tak sembarang orang bisa menemukan, termasuk prajurit tangguh dari Kopassus sekalipun. Namun pertobatan Goliat hanya kamuflase, dia tetap bergerak rahasia mengendalikan 6 Brigadir Jenderal Papua tersebut. Puncaknya, ulah Goliat terbongkar. Anak buahnya menyerang pekerja Freeport, menembaki pos prajurit TNI Polri, dan mengancam pekerja Telkom yang memasang jaringan. Lalu serangan paling heboh di tahun 2021 Setam Same memimpin 50 KKB menyerang pos TNI di Kisor. Tindakan ini membuat pasukan gabungan dari Kopassus, Brimob, Marinir dan Kopasgat menyerang markas Goliat Tabuni di Puncak. 2 markas dikuasai, namun markas itu bukan markas rahasia. Nyatanya Golit dan ratusan anak buahnya pernah mengirim video melalui Sebi Sambo di mana mereka menggelar upacara militer pada Juni tahun 2021. Lalu TNI merebut markas distrik Gom tahun 2021. Namun, meski 2 markas itu dihancurkan, Goliat memiliki markas tak tersentuh di lembah rahasia tak terjamah. Belakangan, Gerakan Intel Kopassus melalui pantauan sejumlah drone dan heli menemukan jejak markas Panglima Goliat Tabuni. Melalui jubir OPM, Sebi Sambo merilis pada Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 bahwa sang Jenderal Besar OPM itu meminta Presiden Jokowi membuka akses kemanusiaan sebab banyak warga yang mengungsi karena ketakutan. Menurut Sebi, ada ratusan pasukan TNI menggunakan helikopter dan pesawat yang mendarat di Puncak Ilaga, markas rahasia Jenderal Goliat Tabuni yang tak pernah terjamah TNI. Bahkan, TNI membangun pos, pangkalan militer, dan gudang. OPM ditembaki TNI di Bandara Sinak, anak-anak dan wanita dijadikan tameng. OPM disergap TNI di wilayah Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin 8 Juli sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Timur. 3 algojo OPM ketakutan. Saat panik mereka menjadikan anak-anak dan wanita sebagai tameng. Melansir dari situs resmi TNI, awalnya OPM bikin ulah menembaki pesawat Smart Aviation Air. Akibat perbuatan organisasi separatis tersebut, paling-paling pesawat rusak. TNI yang patroli di lokasi kejadian dengan segera meluncurkan mendatangi TKP. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan bersyukur tidak ada korban jiwa. Namun pihaknya menyayangkan ulah anarkis OPM ini. Bukan hanya menembaki pesawat, mereka juga berlindung di balik anak-anak dan wanita asli Papua. 3 anggota OPM turut membawa wanita dan anak-anak. Modus mama-mama dan anak-anak dibawa itu untuk dijadikan tameng sehingga dapat melarikan diri pasca penembakan tersebut. Akibatnya TNI harus bergerak ekstra hati-hati agar tidak ada warga sipil terluka. Apalagi 1 dari 3 algojo OPM tersebut membawa senjata api laras panjang. Gerombolan OPM melakukan aksi penembakan berhasil lolos dari pengejaran aparat keamanan, kata Chandra. Eksekutor begis OPM ditunggu Algojo Polri, hukuman mati menanti. Domius Wenda dijerat pasal pembunuhan berencana. Kondisi tersebut membuat algojo OPM tersebut dihukum mati. Hukuman apa yang nantinya dijatuhkan Pengadilan Indonesia sebentar lagi akan diketahui.
Mengutip situs resmi Polri, pada Senin 8 Juli 2024, pria yang juga dikenal dengan nama Doni Wenda sudah diserahkan ke kejaksaan. Artinya proses penyelidikan aparat kepolisian sudah maju satu tahap sebelum nantinya disidangkan. Dari dokumentasi yang dibagikan pihak Polri, langkah kaki Dominos Wenda dikawal ketat menuju kantor kejaksaan. Kepalanya terlihat tertunduk dengan raut wajah datar. Meski ditutupi kaos hitam, kedua tangan Dominos diyakini dalam keadaan terborgol. Personil Satgas Ops Damai Kartens 2024 melaksanakan pendampingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik CPO Kejari Jaya Wijaya. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Pol Bayu Seseno mengafirmasi bahwa Dominos Wenda diduga melanggar pasal tindak pidana pembunuhan berencana. Barang bukti yang diserahkan yakni antara lain 1 unit mobil Mitsubishi Triton, handphone, pakaian, sepotong kayu, dan beberapa barang bukti lainnya. Setibanya di kantor Kejari Jaya Wijaya, Dominos Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura. Tindakan pidana Dominos Wenda terjadi di Kabupaten Lanijaya. Pada 28 Agustus 2023, ia diduga secara berencana membunuh seorang aktivis HAM Papua, Michelle Kurisidoga. 3 komandan lapangan ditembak mati, OPM Undius Kogoya kehilangan taji. Kekuatan kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya kini kehilangan taji. Kekuatan Undius Kogoya lumpuh setelah markas mereka di Bibida, Paniai direbut pasukan TNI Polri. Aparat keamanan gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens 2024, Kodam 17 Cenderawasih dan Polda Papua berhasil menduduki markas kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Undius Kogoya di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saat yang bersamaan, 3 komandan lapangan Undius yang dikenal sadis dan kejam ditembak mati pasukan gabungan TNI Polri. Ketiganya adalah Denis Murib, desertir TNI, masyarakat Kogoya, dan yang terbaru adalah Basoka Lawia. Denis Murib ditembak mati setelah menembak sopir angkot, sementara masyarakat Kogoya ditembak saat disergap setelah melakukan pembakaran toko dan gedung SD. Terakhir, Basoka Lawia, satu di antara pentolan organisasi Papua Merdeka OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB, ditembak mati aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. Diketahui, Basoka terlibat sejumlah aksi penembakan yang mengorbankan warga sipil di Paniai. Basoka tewas ditembak aparat keamanan di mana Basoka melakukan perlawanan saat aparat melakukan razia di Kampung Topo, Distrik Huapa, Kabupaten Nabire, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 sekitar pukul 17.54 waktu Indonesia Timur. Kini pasukan gabungan TNI Polri terus mencari dan mengejar Panglima OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya dalam kondisi hidup atau mati. Sejarah panjang upaya militer Indonesia menumpas OPM. Sudah banyak korban baik dari pihak TNI dan Polri maupun dari pihak OPM. Hingga kini masih banyak ulah dan teror organisasi separatis di Papua tersebut. Selain itu, OPM juga masih menyandera Philips Max Martins yang sudah ditawan 1 tahun lebih. TNI dan Polri bukannya tidak berusaha membebaskan pria Selandia Baru tersebut. Satu bukti yang memperlihatkan keseriusan militer Indonesia ini terlihat di pertengahan Mei 2023 silam. Dalam upaya membebaskan sang pilot, TNI dan Polri memaksa OPM baku tembak pada 29 hingga 31 Mei 2023. Baku tembak tersebut mengakibatkan seorang Panglima OPM tewas. Dia adalah Erimpan Karunggo. Dia bertanggung jawab atas penyanderaan Kapten Philip Max Martin. Ia merupakan sosok kepercayaan Ekiado, seorang Panglima tinggi OPM. Ia pernah memimpin pasukan dalam serangan 15 April lalu di Bugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Erimpan bukan satu-satunya Panglima OPM yang tewas saat baku tembak dengan militer Indonesia. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens telah menembak mati Tony Tabudi. Dia mengatakan bahwa Tony merupakan salah satu pimpinan KKB di Nabire, Papua. Akibat dari tewasnya Tony, OPM pun melakukan aksi pembakaran sejumlah bangunan di distrik Hitadipa, Intan Jaya pada Rabu 30 Maret 2022. Lalu ada Hengki Wabang, diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Hengki Wabang diduga merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Ada Martin Lodara dan Kogoya, 5 Panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia.
Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sayangnya hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Luther Prawar. Akrab disapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah gubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima angkatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Marvik Markas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan 2 senjata LI, 1 case, 2 envelope, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua Guinea. Selanjutnya ada nama Hengki Walbang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak di balik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan Panglima TPNPB OPM untuk wilayah 3 Mimika. Ada juga nama Dani Kogoya, Panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggerebekan di sebuah hotel Dani. Dani adalah dalang di balik aksi penyerangan di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura 1 Agustus 2011. Pada Maret 2022, Satgas Damai Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabire, Papua.